Halo, jumpa lagi Sobat Balcipak. Pada hari ini di midweek di tanggal 30 Oktober 2025. Jadi semalam ada beberapa pertandingan terutama di Serie A. Ada juga Piala Liga atau Carabao Cup di Inggris. Ada beberapa pertandingan lumayan seru mengingat beberapa tim-tim besar juga mengalami kekalahan. Yang jelas tim saya sendiri ya, AC Milan. Akhirnya di sini kita tahu bahwa ketololan itu ternyata menular. Kalau ketika lawannya imbang, kita jadi ketularan imbang, kalah juga akhirnya kita juga kalah kayak gitu ya. Masa imbang-imbang mulu jadi kayak Juve gara-gara ngatain Juventus terus imbang-imbang. Semalam kebalikannya, AC Milan imbang, Inter menang, AS Roma kembali menang, Napoli juga menang dan Juventus juga menang. Persaingan di Serie A semakin ketat ya, mengingat di sejauh ini 5 besar itu saling kejar mengejar. Dan selanjutnya ada juga Liverpool yang kembali kalah di Carabao Cup minggu ini. Ya, sudah berkali-kali saya bilang bahwa Liverpool setelah kekalahan pertamanya di musim ini terlihat sekali mereka agak kesusahan ya buat kembali setelah di musim pertamanya Arne Slot sudah cukup menjanjikan, tapi ternyata akhirnya ya begitulah. Ya, lagi-lagi AC Milan mengalami hanya menghasilkan 1 poin untuk 2 kali berturut-turut. Ini mungkin salah satu faktor bahwa di lini tengah AC Milan sangat kekurangan setelah cederanya Adrien Rabiot, itu sangat kerasa sekali. Ya, walaupun Samuel Ricci juga kemarin sempat bermain bagus lah ya di 3 pertandingan ini, tapi mungkin dia sebagai gelandang bertahan agak kurang banyak kreasi di depan. Sedangkan kayak Adrien Rabiot itu sejauh ini kenapa dipercaya Allegri, karena memang kontribusinya di beberapa passingnya, di tembakannya dan segala macam memang lebih fungsional begitu. Ya mau gimana lagi ya, namanya resiko klub, ada cedera, ada akumulasi dan segala macam yang mengakibatkan biasanya klub kekurangan para pemain intinya. Dan selanjutnya ada Christian Pulisic juga yang masih belum bisa main sampai hari ini. Kemarin ya lucunya itu sih di cadangan nambahnya satu. Ada kemarin Nkunku yang udah comeback lagi, terus lawan Pisa aja kita kalah, kita imbang, apalagi ya lawan Atalanta. Walaupun Atalanta sejauh ini di 7 pertandingan belum pernah menang sama sekali. Mereka cuma menang 2 kali di awal musim. Habis itu mereka udah imbang dan imbang terus ya, kayak Juventus sebelumnya ya. Ya di sisi lain memang performa pemain yang agak kurang, termasuk Luka Modric juga di minggu ini masih agak kurang lah ya dibanding sebelumnya. Yang agak on fire paling masih di lini-lini belakang seperti Gabia, Pavlovic dan Tomori yang masih masih agak konsisten. Dan penampilan Maignan juga menyelamatkan 1 tendangan terakhir, kalau enggak ya AC Milan kalah. Dari serangan juga harus diakui Atalanta lebih mendominasi. Rafael ya mungkin Allegri lebih tahu, akhirnya di cut di awal babak kedua. Mungkin ya Allegri lihat ya bagaimana Rafael tidak seperti 2 pertandingan sebelumnya. Terus lagi-lagi ya striker andalan kita yang selalu dimainkan dari menit awal, Gimenez, masih belum bisa mencetakkan sebuah gol. Dan benar saja di babak kedua dia ditarik keluar karena ada cedera. Walaupun gak cedera ya kontribusinya masih, ya begitulah, kita berharap kontribusinya akan segera datang ya kan, minimal ya 1 gol dulu. Ya ini nanti takutnya di Januari akan bukan dijual ya, minimal dipinjamkan dulu, biasanya kayak gitu sih. Terus Christopher Nkunku setelah kembalinya dari cedera masih juga belum bisa mencatatkan gol. Ya sejauh ini ya begitu aja dari AC Milan. Mungkin agak ya kurang enak aja dibahas minggu ini karena secara permainan memang belum sih. Mengingat lagi nanti di Senin ini, minggu ini akan menghadapi AS Roma. Berat sekali rasanya AC Milan di beberapa pertandingan ke depan akan menghadapi tim-tim besar di Serie A. Piala Liga ada di Carabao Cup, beberapa tim yang mengalami kekalahan, terutama yaitu tadi kayaknya emang harusnya di tahun ini klub kontennya kita harus berubah gitu loh. Dari sebelumnya MU sekarang kita berubah ke Liverpool. Ya
mau di Champions kayak, mau di Liga kayak, mau di Piala Liga, mau di Carabao Cup, kayak nggak tahu kalau FA nanti ini berturut-turut Liverpool mengalami kekalahan. Ya, sebelumnya ada sekali doang main kemarin menang, habis itu ya kalah lagi ya kan. Ini mungkin secara permainan belum bisa klop mungkin ya, karena terlalu kebanyakan pemain mahal, mungkin bebannya sebagai pemain mahal ya kayak gitu ya kan. Harusnya dengan pembelian yang begitu mahal dan di klub sebelumnya para pemain ini sudah sangat menunjukkan bakatnya ya, kayak Alexander Isak, Ekitike, Florian Wirtz juga yang saya idolakan dari dulu. Ini berharap banget suatu saat akan ke Milan, ternyata juga di Liverpool itu belum banyak menunjukkan beberapa kontribusi ya kan. Jadi Liverpool ini kurang lebih menurut saya belum klop aja dari sisi permainan. Mungkin Arne Slot juga masih agak kebingungan bagaimana menyatukan beberapa pemain mahal ini ya kan. Jadi belum kelihatan hasilnya sejauh ini. Sedangkan MU yang dulunya pembeliannya dianggap wah tidak akan ada kontribusi seperti Cunha, Mbumo, akhirnya sekarang sudah sangat dipercaya oleh fans MU bahwa mereka punya kontribusi sejauh ini. Terus selanjutnya ada beberapa tim besar selain Liverpool yang menang di minggu ini. Ada Manchester City juga menang, ada Arsenal, ada Chelsea yang juga nyaris imbang sepertinya, ada kartu merah juga. Terus ada Newcastle United yang juga menang di putaran keempat Carabao Cup. Terus di Serie A seperti yang saya bilang tadi, ada tim besar lainnya kebalikannya dari AC Milan, mereka menang semua nih rata-rata. Ada Napoli menang, Inter juga menang, AS Roma juga menang, para pesaing di 4 besar ini. Terus kemarin sempat diejek-ejek dan akhirnya ganti pelatih yaitu Juventus, bisa menang juga melawan Udinese di minggu ini. Nanti minggu ini akan ada lagi di Serie A matchday ke-10. Kita berharap pertandingan-pertandingan setiap minggunya akan menghasilkan pertandingan yang seru, enak ditonton. Menang kalah itu sudah sangat biasa ya, tapi gimana caranya nonton bola itu enak, itu yang agak susah kadang. Daripada kayak kemarin lihat Milan tuh sumpah garing banget. Kita nonton itu moodnya udah beda gitu loh. Ini udah kalau nggak imbang ya udah kalah gitu. Udah kelihatan dari awal mainnya kayak apa. Semoga pemain-pemain Milan segera bangkit, segera pulih dari cedera, terutama Pulisic dan Rabiot, itu sangat berpengaruh ya di lini depan. Terus AC Milan mau nggak mau harus mencari striker lagi. Sejauh ini belum ada yang menyaingi Oliver Giroud, belum ada sama sekali ya. Terakhir paling ya agak menonjol ada Tammy Abraham, sayangnya tidak dipermanenkan. Terus ada Luka Jovic juga yang masih kayak gitu. Terus Alvaro Morata juga masih gagal ya. Mungkin kesulitan AC Milan dari dulu yaitu terakhir ada Inzaghi, setelah Inzaghi baru ada Oliver Giroud setelah beberapa tahun yang agak mendingan lah ya kan, yang bisa menyaingi Inzaghi. Terus ada juga kemarin berita bocah yang star syndrome dan overrated menurut saya. Jadi dia mungkin hebat ya, tapi secara attitude-nya dia akan mengalahkan dirinya sendiri. Banyak media yang memberitakan bahwa kelakuannya dia ya, siapa lagi kalau bukan Lamine Yamal yang kemarin banyak berita negatif tentang dia. Terus ada gangguan di cedera di pinggul lah, ada yang mikir macam-macam lah. Ini kenapa kok main bola yang cedera kok di pinggul ya kan? Apa karena gaya hidup dan segala macam. Menunjukkan bahwa kalian itu adalah seorang atlet, bukan sekedar gaya hidup yang berlebihan dan attitude kalian yang tidak teratur di sepak bola. Banyak sekali para pemain sepak bola dari zaman dulu yang karirnya hancur bukan karena mainnya jelek, tapi karena emang attitude dan gaya hidupnya. Ya mungkin singkat aja minggu ini, sampai ketemu lagi di Balcipak.